Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andre Patasaul, Benediktus Waya, Damayanti Wulandari, Julham Amir, dan saya sendiri Lailatun Hamdiah. Kami akan mempresentasikan mengenai audit kepuasan kerja dan ketaatan. Audit kepuasan dan ketaatan kerja merupakan bagian dari audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah proses meninjau secara komprehensif suatu sistem atau proses suatu organisasi apakah sudah memenuhi fungsi SDM organisasi, baik memenuhi standar lokal, standar internal, atau regulasi. Adapun pengertian kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai sikap umum seseorang terhadap pekerjaan yang berupa perbedaan antara penghargaan yang diterima dengan penghargaan yang seharusnya diterima menurut perhitungannya sendiri. Audit kepuasan kerja merupakan suatu proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau belum. Teori kepuasan kerja. A. Teori pertentangan disperensi teori. Teori pertentangan menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan penimbangan dua nilai, yaitu poin pertama, pertentangan antara apa yang diinginkan seseorang individu dengan apa yang diterima. Poin kedua, pentingnya apa yang diinginkan bagi individu. Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi seorang individu adalah jumlah dari kepuasan kerja dari setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Menurut Locke, seorang individu akan merasa puas atau tidak merupakan suatu yang pribadi, tergantung bagaimana ia mempersiapkan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan-keinginannya dan hasil keluarnya. Tambahan waktu libur pun akan menunjang kepuasan tenaga kerja yang menikmati waktu luang setelah bekerja, tetapi tidak akan menunjang kepuasan kerja seseorang tenaga kerja lain yang merasa waktu luangnya tidak dapat dinikmati. Poin B. Model dari kepuasan bidang atau bagian Fate Stage Vacation. Model Lauer dari kepuasan bidang berkaitan erat dengan teori keadilan dari Adams. Menurut model Lauer, orang akan puas dengan bidang tertentu dari pekerjaan mereka, misalnya dengan rekan kerja, atasan, dan gaji. Jika jumlah dari bidang mereka persepsikan harus mereka terima untuk melaksanakan pekerjaan mereka sama dengan jumlah yang mereka persepsikan dan secara aktual mereka terima. Contoh yang dapat diberikan misalnya persepsi seorang tenaga kerja terhadap jumlah honor yang seharusnya ia terima berdasarkan untuk kerjanya dengan persepsi tentang honorarium yang secara aktual mereka terima. Jika ia menerima honor lebih dari yang sepatutnya ia terima, maka ia akan merasa salah dan tidak adil. Sebaliknya, jika ia mempersepsikan ia terima kurang dari sepatutnya, maka tidak akan puas. Poin C. Teori proses bertentangan. Open Process Theory. Teori proses bertentangan dari Landy memandang kepuasan kerja dari perspektif yang berbeda secara mendasar daripada pendekatan yang lain. Teori ini menekankan bahwa orang ingin mempertahankan suatu keseimbangan emosional equilibrium. Teori ini mengasumsikan bahwa kondisi emosional yang ekstrim tidak memberikan keselamatan. Kepuasan atau ketidakpuasan kerja dengan emosi yang berhubungan memacu mekanisme fisiologikal dengan sistem saraf pusat yang membuat aktif emosi, bertentangan dan berlawanan. Kemudian poin terakhir, poin D. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini berpendapat bahwa dalam setiap individu memiliki 5 hierarki. Kebutuhan mulai kebutuhan yang mendasar,
sampai dengan kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan pokok atau fisiologis sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi atau perwujudan diri. Karyawan memiliki kebutuhan untuk memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang terkait dengan karyawan yaitu gaji, kenaikan pangkat atau peluang untuk mendapatkan jenjang karir, keamanan dan keselamatan, pengawas. Dan faktor yang terkait dengan pekerjaannya yaitu kondisi kerja, lokasi bekerja, hubungan dengan rekan kerja, dan pekerjaan itu sendiri, tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Gaji atau pendapatan, karyawan menginginkan sistem penggajian yang adil dan sesuai dengan harapan mereka, yang berdasarkan tuntutan kerja, tingkat keterampilan, serta pengalaman yang dimilikinya. Jika gaji yang diterima lebih rendah daripada gaji yang berlaku di perusahaan lain yang sejenis, maka akan menimbulkan ketidakpuasan karyawan terhadap gaji. Kenaikan pangkat atau peluang untuk mendapatkan jenjang karir. Promosi yang dilakukan dengan cara yang adil akan memberikan kepuasan kepada para karyawan. Lalu pekerjaan itu sendiri, adanya kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan dan kemampuan karyawan, diharapkan mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Pengawas, aktivitas karyawan sangat bergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan di tempat kerja. Pengarahan, perhatian, dan motivasi dari pemimpin diharapkan dapat mendorong karyawannya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Lingkungan kerja, yaitu lokasi, kondisi, keamanan, dan keselamatan kerja. Lingkungan kerja yang bersih, nyaman, teratur, dan menyenangkan akan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Rekan kerja. Eratnya hubungan dengan rekan kerja atau teamwork akan mempengaruhi pada mutu kerja yang dihasilkan. Respon ketidakpuasan kerja. Yang pertama ada aktif, yaitu exit ketidakpuasan yang ditunjukkan melalui perilaku meninggalkan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, voice ketidakpuasan ditunjukkan melalui usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki keadaan. Respon ketidakpuasan kerja kedua itu pasif. Yang pertama, loyalty. Ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif, tapi optimis dengan menunggu kondisi untuk memperbaiki, termasuk dengan berbicara bagai organisasi atau persahan di hadapan kritik eksternal serta mempercayai organisasi dan manajemen melakukan hal yang benar. Yang kedua adalah neglect. Ketidakpuasan ditunjukkan melalui tindakan secara pasif, membiarkan kondisi semakin buruk, termasuk kemangkiran atau keterlambatan secara kronis, mengurangi usaha, dan meningkatkan tingkat kesalahan. Mengukur kepuasan kerja, single global rating atau angka nilai global tunggal, dilakukan dengan cara meminta individu untuk merespon pertanyaan mengenai seberapa puas Anda terhadap pekerjaan Anda. Summation score atau skor penjumlahan dilakukan dengan cara menanyakan kepada pegawai bagaimana pendapat serta perasaannya terhadap berbagai aspek, seperti sifat dasar pekerjaan, tingkat upah, tunjangan promosi jabatan, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan, dan lain-lain. Audit ketaatan kerja. Audit ketaatan yaitu suatu proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan mengenai ketaatan kerja yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Audit ketaatan. Audit ketaatan internal, kebijakan sistem dan prosedur SDM, kontrak kerja pegawai, uraian dan persyaratan jabatan, proses induksi, rencana suksesi, penempatan pegawai, pengunduran diri atau pemberhentian karyawan.
Audit ketaatan eksternal. Pemeriksaan praktek pengelolaan SDM di perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah seperti peraturan dalam bidang pengupahan, peluang kerja yang tidak diskriminasi undang-undang pensiun, asuransi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Pemeriksaan praktek pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan audit ketaatan. Dari sisi pegawai, audit ketaatan perlu dilakukan karena pegawai membutuhkan keadilan, mendapatkan hak dan tidak perlakuan semena-mena oleh manajemen atau pemilik perusahaan yang berorientasi pada keuntungan yang besar tanpa mengutamakan kesejahteraan pegawai. Yang lebih tinggi lagi, hasil dari audit ketaatan biasanya berupa pernyataan, temuan, atau tingkat ketaatan dan dilaporkan kepada pihak tertentu dalam unit organisasi yang diaudit. Berikut ini adalah manfaat dan pentingnya audit ketaatan. Yang pertama, kebijakan dan prosedur tertulis tentang kelengkapan transaksi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan adanya ketaatan terhadap kelengkapan transaksi yang dilakukan dalam perusahaan, sejak dimulainya transaksi hingga selesai. Yang kedua, ketaatan terhadap perundang-undangan. Yang ketiga, menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan baik oleh pihak internal perusahaan maupun eksternal. Yang keempat, untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja, karyawan perlu didorong untuk mematuhi kebijakan manajemen, serta untuk menjaga agar tercapainya sistem manajemen yang baik. Dan yang kelima, untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Berikut ini saya sampaikan tujuannya. Setelah audit kepuasan dan ketaatan kerja terlaksana dengan baik, maka akan terbentuk sikap disiplin. Ada 2 poin di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, preventive discipline adalah suatu usaha untuk membuat pegawai agar mematuhi aturan sehingga dapat mencegah kesalahan. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan disiplin para pegawai. Poin kedua, corrective discipline adalah suatu usaha yang dilakukan manajemen setelah kesalahan atau penyimpangan terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kesalahan serta menjaga konsistensi dari aturan yang berlaku. Ada 2 pendekatan isu disiplin. Yang pertama, pendekatan tradisional, di mana disiplin merupakan suatu hukuman profesional dan beratnya pelanggaran. Di samping itu, hukuman juga harus mempunyai akibat, membuat takut mereka yang tidak atau belum melanggar, dan harus selalu ada konsistensi dalam pemberian hukuman. Yang kedua, pendekatan atas dasar sasaran kerja, di mana tindakan disiplin dianggap bukanlah suatu hukuman, melainkan perilaku individu, dan bahwa disiplin kerja harus menjadi suatu hal yang diyakini dan diterima oleh pegawai. Terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan. Sampai di sini presentasi kami. Terima kasih.